Oke, sekali lagi selamat sore kakak-kakak. Salam sehat untuk kita semua. Saat ini kita akan memulaikan aktivitas kita di hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kakak-kakak kedengaran? Oke. Oke kakak-kakak, kita semangat PJOK dulu. Salam PJOK. Jaya, jaya, jaya. Oke, terima kasih kakak-kakak. Jadi saat ini kita masuk pada persiapan aksi nyata, praktik pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan yang berpusat pada peserta didik. Dan ini yang menjadi program diseminasi pengembangan kompetensi guru yang sedang dan sementara kita lakukan. Ini tujuannya, dan berharap pada kesempatan ini kita sudah ada pada paradigma baru. Jadi sudah ada pada paradigma baru, guru yang berubah, yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Karena kakak-kakak sudah menjalani program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Dan saat ini kakak-kakak, kita akan mempersiapkan praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi kakak-kakak, mari kita sama-sama mulai fokus, mulai tenangkan hati, tenangkan pikiran kita, arahkan semua perhatian untuk fokus pada belajar. Munculkan rasa syukur, rasa ingin tahu, dan kebajikan, karena pada sesi ini kita akan mempraktekkan seluruh kegiatan pembelajaran dari modul titik 1 sampai modul titik 2. Itu yang nantinya akan kita lakukan, tapi sebelumnya tetap Kak Tina ingatkan tentang kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan bersama, walaupun sudah berulang-ulang, yaitu sekali lagi menyalakan kamera di setiap tatap maya, kemudian mematikan mikrofon jika ada yang menyampaikan atau bertanya, kemudian sekali lagi hadir seutuhnya dalam tatap maya ini, kemudian sama-sama kita menghargai waktu. Kemudian ada fitur chat yang diusahakan kita maksimalkan bersama. Sesudah itu jika ada pertanyaan, sebelum bertanya silakan raise hand. Kemudian jika ada gangguan signal, mati lampu, itu hal yang wajar. Mudah-mudahan kakak-kakak semakin memahami bersama. Kemudian pada kesempatan ini, kakak-kakak, kita akan berefleksi. Kita akan merefleksi bersama tentang materi-materi yang sudah kita lewati bersama. Mungkin ada yang ingin menceritakan materi modul 1.1 apa, modul 1.2 apa, 1.3 apa, 1.4 apa. Adakah yang masih mengingatnya atau mulai lupa-lupa? Oke, silakan. Mungkin 1.1 sampai 3 Kak Tiara. 1.4 sampai 1.6 Kak Helen. Kak Valeri 2.1 dan seterusnya. Boleh? Silakan Kak Tiara.
Oke, Kak, baik, terima kasih. Ini sesuai yang masih dapat ingat ini, Kak. Yang pertama di modul 1.1 itu kita belajar refleksi. Refleksi adalah cerminan atau mengevaluasi apa yang sudah terjadi dan kita ubah atau kita perbaiki, kemudian kita tindak lanjut. Di sini ada 2 refleksi dari Gibbs dan apalagi satu ini. Kalau dari Gibbs itu ada saya lupa ini. Ada 6 tahapan. 6 tahapan. Ya, deskripsi, perasaan, evaluasi, analisis, kesimpulan dan tindak lanjut. Oke, lanjut Kak. Yang kemudian kedua ada refleksi yang kedua menurut Borton. Ada 3, what, no what, dan so what. Oke, very good. 1.2 pada modul 1.2 kita sudah belajar pembelajaran sumber daya yang berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK atau asset based thinking. Ada 7. Yang pertama ada aset manusia, aset fisik, aset lingkungan. Oke. Paling tidak dapat ingat kan Kak? Jika ada tersinggah-singgah sedikit. Tersinggah-singgah. Oke, ketiga 1.3. 1.3 kita belajar pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik. Ada prinsip, ada karakteristik, apa diisikan. Oke, lanjut Kak Helen. Paling tidak ada bayangan-bayangan. Oke. Modul 1.4 isu-isu sosial dalam dalam PJOK. Ya. Apa lagi? Lanjut. DP pembelajaran ya apa ini? Eksklusif pendidikan dalam PJOK dalam dominasi wawancara olahraga. Oke. Partisipasi peserta didik. Oke. Baru 1.5 Kak. 1.5 pengembangan kurikulum. Oke, pengembangan kurikulum pada pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Kemudian 1.6 pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Oke, pengembangan perencanaan pada pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Kak Valerie, modul 1.2.1. Boleh Kak? Modul 2.1 keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Jadi di situ ada 9 cara mengajar yang efektif, mulai dari tujuan pembelajaran, kemudian keterlibatan peserta didik, keterlibatan aktif peserta didik, kemudian pengajaran yang berdiferensiasi, kemudian tahapan konten dan progres, kemudian umpan balik,
kemudian komunikasi yang efektif, penilaian dan evaluasi, yang terakhir memperhatikan keselamatan. Selanjutnya ada strategi modul 2.2 strategi 2 ada mengajar. strategi mengajar. Oke. Selanjutnya modul 2.3 ada model pendidikan gerak. Nah, di Oke, sini dalam modul pendidikan gerak ada bagaimana kita membangun fondasi, kemudian menjelajahi kemungkinan, kemudian mengembangkan keahlian. Oke. Lalu model pendidikan kebugaran. Dan di 2.4. sini kita mengetahui bagaimana tingkat kebugaran jasmani lewat keterampilan atau pemberian materi kebugaran jasmani seperti yang orang sudah lakukan waktu di tatap muka. Oke, jadi tujuannya untuk model pendidikan kebugaran jasmani adalah mempromosikan ya, tentang pendidikan kebugaran jasmani. Tentang pendidikan kebugaran jasmani. Kemudian yang terakhir modul 2.5 model pembelajaran sport education. Di sini peserta didik dapat dilibatkan dalam proses pembelajaran lewat pemberian suatu tatanan kegiatan olahraga atau satu kegiatan pelaksanaan olahraga. Terima kasih. Ada yang satu lupa, Kak. Yang terakhir 2.6. 2.6 adalah 2.6 asesmen otentik. Iya, jangan lupa karena itu yang akan kita pakai nantinya dalam pembuatan atau aksi nyata pada hari ini. Perencanaan aksi nyata pada hari ini. Oke, kakak-kakak. Jadi nantinya setelah kita merefleksikan apa yang kita belajar, tujuan dari pembelajaran kita di sore hari ini, nantinya kakak-kakak akan memahami tugas aksi nyata nanti yang kakak-kakak akan buat. Jadi itu yang paling penting dalam tata payah di sore hari ini. Jadi kakak-kakak sudah merefleksikan apa yang kita belajar selama ini, mudah-mudahan dalam pembuatan aksi nyata atau modul ajar, kemudian video nantinya yang akan dibuat, kakak-kakak sudah berpedoman pada apa yang sudah kita belajar selama ini. Kakak-kakak, bolehkah kakak-kakak memberi angka di kolom chat sejauh apa pemahaman kakak-kakak tentang keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Jadi silakan kakak-kakak pakai fitur chat. Jadi kakak-kakak silakan memakai fitur chat. Jadi sejauh apa kakak-kakak pemahaman kakak-kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Silakan kakak-kakak memberi angka di kolom chat dan alasan kakak-kakak memberi angka itu. Jadi mengukur sejauh mana pemahaman kita tentang keterampilan mengajar pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan yang efektif. Silakan kakak-kakak pergunakan kolom chat. Jadi nantinya apakah pemahaman kakak-kakak terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma terhadap pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Silakan kakak-kakak. Oke.
Oke, selamat sore Kak Sylvia. Kak Michael, ada tugas satu yang salah kakak kirim. Nantinya tugas itu catatan Kak Tineke tadi lupa di sekolah. Iya, Kak Tineke lupa di sekolah tadi. Setelah kakak periksa kembali, Kak Michael, tugas aset itu nanti setelah. Jadi nanti pindahkan tugasnya Kak Michael ya. Begitu juga Kak Ulfa. Kak Ulfa yang kirim foto itu diganti. Aduh, Kak Ulfa nggak ada. Jadi Kak Sylvia silakan Kak tulis angka di kolom chat sejauh apa pemahaman kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Silakan Kak. Beri angka di kolom chat. Kak tadi Pak. Jadi silakan pergunakan fitur chat Kak Sylvia, tulis angka di kolom chat seberapa jauh pemahaman kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Setelah kakak mendapat materi-materi yang sudah kita refleksikan tadi. Sudah ada? Dengan alasannya Kak Sylvia, dengan alasannya, kenapa kakak memberi angka 4? Berarti kakak sudah memahami apa. Silakan Kak. Ada unmute Kak. Kak Tineke apa ada unmute? Oh, sorry. Oke. Kak Valerie memilih angka 9 karena lewat penerimaan materi sudah paham dengan langkah-langkah keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Tinggal penerapan dalam KBM PJOK secara bertahap dan pelaksanaannya disesuaikan dengan aset-aset yang dimiliki dan memperhatikan isu-isu yang dijumpai.
Oke, terima kasih Kak Valerie. Oke, Kak Ellen, alasan memilih angka 8? Silakan di chat, Kak. Oh di chat. Iya. Supaya aktivitas di LMS Kak terbaca. Kak Sylvia juga. Silakan Kak Tiara menulis angka. Seberapa jauh kakak-kakak pemahamannya terkait keterampilan mengajar pendidikan jasmani olahraga kesehatan yang efektif? Jadi silakan kakak-kakak. Kak Sylvia, angka 8 karena sangat penting bagi seorang pendidik dalam menciptakan suasana belajar yang aktif, menarik, dan bermanfaat bagi siswa. Jadi, sekali lagi pertanyaannya, pemahaman dari kakak-kakak tentang keterampilan mengajar pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan yang efektif. Jadi sekali lagi pemahaman kakak-kakak tentang keterampilan mengajar pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan yang efektif. Jadi ini mengukur kemampuan kakak-kakak tentang keterampilan mengajar. Kalau Kak Tiara, saya memberi angka 9. Setelah saya mengikuti kegiatan PKK PJOK sampai tahap ini, saya sudah mulai memahami atau paham tahap-tahap bagaimana pembelajaran yang efektif. Kurang bagaimana saya untuk mengembangkan atau menerapkan sesuai kebutuhan peserta didik di sekolah. Oke, good job Kak. Terima kasih. Jadi nanti kakak-kakak mau diingatkan kembali bahwa untuk aksi nyata dari kakak-kakak itu nilainya paling besar. Dari keseluruhan pembelajaran ini, sekali lagi dari keseluruhan pembelajaran ini, nilai paling tinggi ada di aksi nyata. Jadi mohon ke depan kakak-kakak mempersiapkan. Kak Helen memilih angka 8. Karena keterampilan dalam mengajar yang efektif menggunakan strategi yang beragam sesuai dengan kebutuhan siswa, fasilitas olahraga yang memadai, dan masih ada keterbatasan waktu dalam proses pembelajaran dalam berbagai model pembelajaran. Jadi intinya kakak sudah memahami, Kak Helen sudah memahami tentang keterampilan mengajar. Oke. Nantinya penerapan itu dilaksanakan dalam pembelajaran ke depan.
Oke, terima kasih Kak Sylvia. Sudah Kak Michael? Adakah gambar Kak Michael? Waiting for webcam connection. Kak Michael tidak menunjukkan gambar. Oke. Kakak-kakak, selanjutnya adalah tadi keterampilan mengajar. Sekarang kakak-kakak pergunakan kolom chat lagi. Sejauh mana pemahaman kakak-kakak tentang strategi mengajar? Karena kita sudah belajar bersama tentang strategi mengajar, ada model-model pembelajaran di sana, ada 11 model pembelajaran, kemudian di pembelajaran strategi juga ada non-instruksional dan instruksional. Pasti kakak-kakak masih ingat waktu tatap muka kita membahasnya itu? Mudah-mudahan kakak-kakak masih mengingatnya. Oke, silakan kakak-kakak menulis angka lagi pemahaman kakak-kakak tentang strategi mengajar. Silakan kakak-kakak, kita main angka-angka lagi. Oke, kalau agak kesulitan silakan kita diskusi seperti ini saja langsung. Oke, Kak Helen, angka berapa Kak? Kalau Kak Michael, tunggu. Kak Michael angka 9. Selama mengikuti kegiatan ini dengan mendapat materi dan penjelasan dari fasilitator yang keren, saya terima kasih Kak. Saya dapat memahami dengan sangat baik keterampilan mengajar PJOK di mana kita tidak perlu banyak peluit di kelas maupun di halaman ketika belajar. Tetapi dengan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan melibatkan peserta didik, siswanya perlu mengembangkan diri untuk menjadi lebih baik ke depan. Oke, terima kasih Kak Michael. Good job. Terima kasih ya Kak. Oke, silakan Kak Helen memberi angka berapa tentang pemahaman Kakak. Jadi Kakak memberi angka berapa tentang pemahaman Kakak tentang strategi mengajar. Apakah Kakak sudah memahami tentang strategi mengajar itu? Karena di Tatap Maya kita sudah berdiskusi panjang, sudah mengetahui banyak tentang strategi mengajar. Silakan Kak. Silakan Kak Helen. Pemahaman Kakak sejauh mana tentang strategi mengajar? Oke, silakan Kak. Sejauh mana pemahaman Kakak tentang strategi mengajar? Sudah bisa Kak? Kalau enggak, kita pindah. Oke, kalau begitu Kak Valerie dulu. Kak Valerie? Oke, silakan Kak. Untuk modul strategi mengajar ini secara pemahaman lewat pertemuan tatap muka kemarin, kemudian dibarengi dengan refleksi-refleksi yang diberikan,
Mungkin saya beri angka 9, karena di sini saya sudah paham dengan bagaimana modul strategi ini dengan tentunya memperhatikan metode, pendekatan, strategi, serta model dan gaya yang harus kita gunakan dalam proses pembelajaran. Terlebih khusus tentunya dibarengi dengan evaluasi-evaluasi yang harus diberikan. Karena untuk metodenya kita harus mencari metode yang efektif dalam pembelajaran. Begitu juga dengan pendekatan. Harus ada konsep yang sesuai yang harus orang rancang supaya bagaimana gaya mengajar ini nantinya berhubungan dengan gaya mengajar boleh mengambil keputusan yang tepat. Kemudian tentunya di garis bawahnya itu supaya proses pembelajaran ya itu lebih menyenangkan dan menarik untuk pembelajaran PJOK. Kemudian untuk strategi bagaimana untuk peningkatan peluang mencapai apa yang orang buat dalam suatu tujuan pembelajaran. Kemudian model atau sistem bagaimana orang bisa buat supaya pembelajaran dapat tercapai pembelajaran secara keseluruhan, bukan pada keterampilan gerak saja. Kemudian gaya dengan beberapa gaya yang kemarin orang sudah bahas dalam tatap maya, tinggal bagaimana gaya mengajar yang tepat atau yang sesuai dengan tentunya memperhatikan fase-fase yang ada dalam sekolah supaya memberikan kesempatan pada peserta didik atau siswa dalam hal ini supaya mereka bisa mengambil keputusan yang tepat dan optimal untuk mereka berpikir kritis, kemudian tujuan pembelajaran itu bisa optimal. Terima kasih. Oke, dan jangan lupa pembelajaran yang berdiferensiasi. Oke, terima kasih Kak. Kita beri 2 tepuk untuk Kak Valerie. Oke, Kak Helen sudah siap? Kira kok mau chat, Kak? Jadi Ya? kira mau chat dang. Oh, boleh yang mau suka chat maksudnya silakan, yang yang tadi. suka mau Jadi menyampaikan. Oh iya. Oke, kalau Kak Sylvia tentang strategi mengajar, angka 9, setelah mempelajari tentang strategi mengajar, saya sudah mulai paham dan cara pembelajaran saya mulai efektif, mulai dari pengetahuan tentang teori efektif. Kita sebagai pendidik perlu memahami berbagai teori belajar. Kita sebagai pendidik bisa menyesuaikan strategi mengajar dengan kebutuhan dan gaya belajar yang berbeda dari siswa, memberikan refleksi terhadap pengajaran mereka untuk memahami apa yang berjalan dengan baik dan apa yang perlu diperbaiki. Oke, terima kasih Kak Sylvia. Jadi pada intinya Kak, nanti di strategi pembelajaran kita sudah belajar bersama tentang non-instruksional dan instruksional. Jadi kakak-kakak harus memahami dulu apa yang harus dipersiapkan sebelumnya dan di saat pembelajaran itu apa yang kita lakukan. Itu kita sudah bahas bersama dan kita sudah buat kolom apa-apa yang harus dipersiapkan sebelum pembelajaran dan sementara pembelajaran. Harus yang itu diingat di strategi mengajar. Oke, Kak Tiara ingin menyampaikan? Kak Tiara, ada yang ingin mau sampaikan angka berapakah di strategi mengajar? Kak Michael, mau di-chatting atau mau disampaikan? Karena muka Kak Michael tidak kelihatan. Oke, silakan Kak Helen. Ya. Silakan Baik, terima Kak. kasih, Kak. Jadi mungkin ini nggak masuk tuh ini hari pertama, maksudnya cuma ada store muka langsung pergi ini strategi pembelajaran. Jadi boleh. Oh iya, oke. Strategi ini mungkin dari pertama ya
pendekatan dulu. Jadi senilai 9 karena melalui pendekatan, jadi fokus pada pengembangan motorik anak dulu, keterampilan dan motorik anak. Baru yang kedua, pembelajaran yang aktif, jadi mendorong siswa terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Jadi baik bergerak, bermain, atau olahraga, jadi dapat melibatkan siswa untuk ikut dalam kegiatan tersebut. Baru adanya kolaborasi. Jadi kolaborasi di sini jadi kegiatan yang mempromosikan kerjasama. Jadi ada komunikasi dengan siswa seperti ya cara bermain-bermain, mau sepak bola, mau bermain voli, mau kegiatan apapun. Jadi ada kolaborasi. Yang keempat tadi pembelajaran yang berbasis permainan. Jadi menggunakan permainan sebagai alat atau medium, mengajarkan konsep-konsep dasar atau olahraga ya seperti SEM lah itu. Jadi ada olahraganya dapat, strategi, aturan kita boleh terapkan di situ. Baru yang kelima ya tadi seperti Kak bilang ada diferensiasi pembelajaran. Jadi menyesuaikan aktivitas yang ada berdasarkan kemampuan dan minat siswa. Yang keenam ada penilaian formatif. Jadi melakukan penilaian secara berkala untuk mengukur kemampuan siswa dalam memberikan umpan balik. Jadi ini juga membantu siswa untuk memahami mana yang masih kurang dari siswa tersebut. Baru ada membuat lingkungan belajar yang positif. Jadi orang ciptakan suasana yang mendukung para siswa ini untuk belajar dan berlatih. Jadi termasuk membangun kepercayaan diri siswa. Jadi mengurangi rasa malu atau sebelum dia mau coba so grogi atau bagaimana. Jadi sebelum dia mencoba dia so rasa minder. Jadi orang bangun di situ lingkungan belajar yang positif. Yang ke-10 mungkin terakhir refleksi dan evaluasi. Jadi orang mengajak siswa untuk merefleksikan pengalaman daripada orang untuk dalam pembelajaran. Jadi baik pribadi maupun kelompok, jadi untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan. Mungkin itu Kak. Oke, terima kasih. Terima kasih, beri 2 tepuk untuk Kak Valerie. Jadi untuk Kak Helen. Jadi kakak-kakak, minta maaf selalu kita salah sebut Kak Helen dan Kak Valerie. Kakak-kakak harus memahami strategi mengajar. Yang pertama ada 2 dulu, non-instruksional, kemudian instruksional. Kalau instruksional itu dalam proses pembelajaran, apakah komunikasi yang Kak Helen sudah menyampaikan sebagian besar apa yang nantinya ada dalam proses pembelajaran. Kemudian yang non ini, yang pertama yang kita bahas pertama itu baju olahraga. Apakah guru ini memberikan kesempatan? Jadi pertanyaan buat kita semua juga, karena itu waktu diskusi itu belum mendalam sekali. Apakah dalam pembelajaran PJOK guru harus memberikan ganjaran kepada peserta didik yang tidak memakai pakaian olahraga? Jadi pertanyaan buat kita semua itu ada di strategi mengajar, di non-instruksional. Jadi nantinya kakak-kakak mungkin untuk pakaian olahraga yang sebelum mengajar itu ada di non-instruksional, mungkin ada di kesepakatan kelas. Kita mungkin ada di kesepakatan kelas, anak-anak supaya lebih fleksibel bergerak, anak-anak harus memakai pakaian seragam. Itu ada semua di strategi mengajar. Jadi itu yang harus kita pahami bersama.
Jadi terima kasih kakak-kakak sudah mendalam tentang pemahaman kakak-kakak di strategi mengajar. Lanjut kakak-kakak. Sekarang masih diskusi yang sama. Kakak-kakak, apakah supaya tidak salah tangkap, saya share screen saja. Jadi kakak-kakak, silakan kita berdiskusi pemahaman kakak-kakak terkait. Jadi tadi mengajar PJOK yang efektif. Kedua, tentang pemahaman kakak-kakak terkait dengan strategi mengajar. Sekarang kakak-kakak, oke, Kak Michael 8,5. Selama mengikuti kegiatan ini saya mendapat banyak hal dalam mengelola pembelajaran agar dapat diterima baik oleh peserta didik. Selebihnya saya harus banyak mencari buku sumber belajar untuk dapat merancang bagaimana mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Saran Kak Michael, ada modul-modul yang ada di LMS ini silakan di-download. Nah, perlu Kakak lagi mau beli-beli buku, Kak? Sumber boleh juga tambah sumber lain, tapi di modul ini juga ada materi-materi tentang pembelajaran. Silakan Kakak download. Jadi kakak-kakak saat ini sejauh mana pemahaman kakak-kakak terkait model pendidikan gerak? Ini hari ketiga kita bahas model pendidikan gerak. Silakan Kak Sylvia, berapa angka di pemahaman kakak tentang model pendidikan gerak? Karena ini kita sudah mempraktekkan bersama. Model pendidikan gerak ada jumping jack, lari 1 menit, itu kan model, kemudian ada gerakan kombinasi koordinasi, itu kan model pendidikan gerak yang sama-sama sudah kita lakukan. Silakan Kak. Ini di chat Kak atau? Bagaimana Kak? Silakan menyampaikan. Silakan menyampaikan Kak. Baik, terima kasih. Pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak yang telah dipelajari kemarin itu kita berpusat pada peserta didik. Iya. Untuk dapat banyak beberapa aspek, seperti yang pertama kita harus fokus pada peserta didik. Dalam model pembelajaran pendidikan gerak seharusnya menekankan pada pengembangan keterampilan. Iya. Yang kedua, aktivitas yang beragam. Ya. Jenis aktivitas fisik, inginkan peserta didik terlibat aktif. Contohnya seperti kemarin siswa disuruh jumping jack, lari dengan lari cepat. Selanjutnya evaluasi dan usaha yang diberikan bukan dari peserta didik dari segi kemampuan fisik, tapi juga cakupan sosial, emosionalnya. Oke. Gimana itu? Oke, terima kasih. Kalau Kak Valerie tentang model pendidikan gerak, pemahaman kakak seperti apa Kak? Oke, terima kasih untuk model pendidikan gerak ini. Kalau menurut saya bagaimana tadi sudah juga dijelaskan tadi oleh Kak Sylvia, yaitu tentunya berpusat pada peserta didik. Cuma di sini saya garis bawahi untuk
pembelajaran gerak tentunya harus mencakup bagaimana kita sebagai guru PJOK memberikan pengalaman belajar itu secara utuh. Dengan tadi juga ya sudah saya sempat sampaikan dengan tahapan-tahapan yang pertama yaitu bagaimana membangun fondasi, kemudian menjelajahi kemungkinan, kemudian mengembangkan keahlian, tentunya dengan kelebihan-kelebihan seperti peserta didik ini diberi kesempatan untuk mengembangkan ide-ide gerakan. Jadi tidak serta-merta harus gerakan-gerakan juga yang kemarin dicontohkan, tapi ada gerakan-gerakan lain juga yang mungkin menjadi ide gagasan daripada mereka. Kemudian di sini kreativitas ditumbuhkan dalam proses-proses tadi. Jadi kreativitas peserta didik diasah untuk supaya lebih membuat suatu kegiatan pendidikan pembelajaran gerak itu lebih menarik lagi. Kemudian memberikan kepercayaan diri dan kecenderungan rasa malu di depan publik. Kemudian melibatkan semua domain seperti kognitif, afektif dan psikomotor. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Valeri, dan ingat kita selalu ada dalam apa? Gerakan apakah ini? Masih ingatkah gerakan ini? Yang ada 9 ini. Tujuan. Ya, ini. Ini apa, Kak? 9 aspek. Iya, ada 9 aspek. Gerakan ini apa? Jadi ingat, ada pentahapan konten. Ya, ada pentahapan konten. Ya, jadi dari mudah sampai ke yang lebih sulit. Sehingga pembelajaran kita bermakna. Peserta didik tidak bosan. Kakak-kakak harus mengingatnya apa yang sudah kita pelajari bersama. Oke, kakak-kakak, kita lanjut. Oh, masih share screen lagi. Masih ada share screen lagi. Kakak-kakak, pemahaman kakak-kakak terkait dengan model pembelajaran sport education. Oh, model kebugaran. Belum sport education. Seberapa dalamkah pemahaman kakak-kakak tentang model pendidikan kebugaran? Kak Tiara, silakan Kak. Tentang model pendidikan kebugaran. Boleh Kak? Pemahaman kakak tentang kebugaran jasmani yang hitung nadinya, nadi maksimal dikurangi umur 220 dikurangi umur, itulah nadi maksimal kakak. Pemahaman yang paling penting dalam model kebugaran jasmani adalah kakak-kakak mampu, sekali lagi kakak-kakak mampu mempromosikan. Berarti model pendidikan kebugaran jasmani mempromosikan kepada peserta didik bahwa hidup sehat. Jadi hidup sehat itu ada di model pendidikan kebugaran jasmani. Tergantung kakak-kakak nantinya memilih model pendidikan apa yang cocok dengan suasana dan situasi satuan pendidikan dari kakak-kakak. Karena kita telah belajar model pendidikan gerak, kemudian model pendidikan kebugaran jasmani. Di sini kakak-kakak, jadi di sini diminta kepada kakak-kakak pemahaman kakak-kakak tentang model pendidikan kebugaran jasmani. Kak Sylvia boleh berkata-kata, atau Kak Michael chatting saja kalau. Apakah boleh bersuara? Oh, Kak Michael, boleh?
Boleh bersuara Kak Michael? Tidak bisa. Oke. Jadi pemahaman kakak-kakak terkait pendidikan kebugaran jasmani, silakan Kak Sylvia. Kak, boleh chat? Anak saya menangis di chat saja. Oke. Kak Tiara saja. Kak Tiara. Kalau Kak Tiara belum, langsung Kak Valeri. Oke, terima kasih. Untuk modul pendidikan kebugaran jasmani ini yang saya pahami tentunya bagaimana kita memperagakan kebugaran komponen-komponen kebugaran jasmani itu ada 10, tinggal bagaimana sama dengan Kak Tineke sampaikan tadi mempromosikan itu manfaat daripada kebugaran jasmani ini. Kemudian lewat tahapan-tahapan daripada latihan-latihan komponen kebugaran jasmani. Kemudian dalam komponen kebugaran jasmani tersebut kita tentunya menggunakan macam-macam tes kebugaran jasmani. Seperti yang kita lakukan waktu tatap muka itu kan ada beberapa bentuk latihan kebugaran jasmani dan ada salah satu tes untuk kebugaran jasmani. Jadi di sini kita bisa mengetahui ada di tahapan mana kebugaran jasmani kita. Kemudian itu juga bisa kita peragakan dalam pembelajaran PJOK. Kemudian tentunya yang harus kita perhatikan juga dalam penerapan komponen kebugaran jasmani seperti kondisi tubuh karena di sini kan kita diperhadapkan dengan masalah-masalah atau isu-isu juga yang ada dalam sekolah, misalnya dia itu berkebutuhan khusus, ada yang atlet, ada yang biasa-biasa saja. Kemudian bagaimana kita menerapkan prinsip-prinsip dasar daripada kebugaran jasmani. Di sini mungkin yang tak ingat cuma overload dengan progression. Jadi ada individu juga. Jadi kita juga harus memperhatikan prinsip-prinsip tersebut dan kemudian bagaimana kita merancang setelah kita mengetahui penerapan prinsip, kemudian komponen, kemudian macam-macam tes kebugaran jasmani, kita merancang namanya program latihan. Itu program latihan itu kemarin orang sudah coba praktekkan bagaimana program latihan sederhana dengan tentunya memperhatikan kebugaran kardiorespiratori kita, kardiorespiratori, kemudian kelenturan, baru kemudian komposisi tubuh dengan memperhatikan itu fit, frekuensi, intensitas, kemudian frekuensi, intensitas, baru time, baru tipe atau jenis. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Valeri. Jadi kakak-kakak, nantinya dalam proses kakak-kakak ingin mengajar, kakak-kakak boleh memilih model pendidikan gerak atau model kebugaran jasmani atau model sport education. Tapi diingatkan kembali kepada kakak-kakak untuk model pendidikan kebugaran jasmani, kita bisa melihat kemampuan anak-anak sampai di mana, karena kita sudah mempraktekkannya pada tatap muka. Kemampuan kita masing-masing ada tanda awas. Anak ini bisa mampu sampai di sini. Jadi kita bisa praktekkan model pendidikan kebugaran ini dengan dasar
apa yang sudah kita pelajari, kita tahu dulu denyut nadi maksimal peserta didik ini. Supaya kita nantinya memberi beban, memberi latihan kepada anak ini tidak salah. Karena kita sudah tahu denyut maksimal anak ini seperti apa, sampai di mana. Dia bisa beraktivitas sampai di mana. Jadi kontrol sebagai kontrol. Itu yang nantinya ke depan kalau jika kakak-kakak menggunakan model pendidikan kebugaran jasmani, hal-hal ini yang harus diperhatikan. Oke, sudah bisa membuka pemikiran kakak-kakak tentang model pendidikan kebugaran jasmani? Oke, lanjut kita kakak-kakak. Kita lanjut dengan, jadi pemahaman kakak-kakak, saya percaya kakak-kakak sudah memahami tentang model pendidikan gerak, kemudian model pendidikan kebugaran jasmani. Sekarang, apalagi model pendidikan sport education. Saya rasa karena kita telah mempraktekkan bersama seperti itu. Ternyata kalau model pendidikan SEM itu semua bekerja. Tidak ada yang tidak bekerja. Semua terlibat. Peserta didik diupayakan. Karena tujuannya adalah melibatkan peserta didik dalam permainan yang sesungguhnya. Itu di model sport education. Mudah-mudahan pemahaman-pemahaman kakak-kakak semakin mendalam, semakin memahami tentang model pembelajaran yang nantinya ke depan kita akan implementasikan di satuan pendidikan masing-masing, tergantung, sekali lagi tergantung dengan situasi dan kondisi. Jadi nantinya kakak-kakak akan bisa memilih seperti ini. Oh, sekolah saya mungkin cocok untuk sport education. Tapi sekali lagi diingatkan kepada kakak-kakak, perencanaan itu dari tatap muka pertama mungkin membangun konsep, tanamkan konsep kepada peserta didik, kemudian dilatih gerakan apa yang akan diajarkan, permainan apa yang diajarkan kepada peserta didik, kemudian dalam satu semester itu, misalnya dalam sumatif, mereka bisa mempergunakan sport education, dan kakak-kakak lebih mudah untuk asesmennya nanti. Oke? Memahami sampai di sini kakak-kakak? Jika belum memahami, silakan bertanya kembali supaya semakin mendalam apa yang nantinya rencana aksi nyata kakak-kakak sudah memahami, sudah membuka pemikiran kakak-kakak, paradigma baru tentang pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Jadi nantinya pemikiran di kepala kakak-kakak, oh nantinya kita mau buat modul, yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Jadi nantinya kakak-kakak akan membuat tujuan pembelajaran yang berdasarkan pendekatan backward design. Yang pertama adalah audience, behavior, kondisi, dan apa yang terakhir kakak-kakak? Degree. Oke. Ada 4 itu harus, karena dalam modul ajar yang akan kakak-kakak buat, di tujuan pembelajaran harus ada 4 aspek ini. Oke, kakak-kakak? Kemudian, kita lanjut kakak-kakak. Jadi sampai sini sudah memahami 3 model pembelajaran. Saya percaya kita sudah melakukan tugas. Saya percaya kakak-kakak sudah memahami tentang model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran jasmani, dan sport education model ini. Oke kakak-kakak. Sekarang kakak-kakak, adakah yang berkomentar tentang sejauh mana pemahaman asesmen otentik? Karena kita sudah praktekkan bersama rubrik-rubrik yang dibuat. Apakah ada kesulitan kakak-kakak? Silakan Kak Tiara. Tentang pemahaman kakak, Kak kita baru sampai di, ini ada chattingan dari siapa ini? Oh yang tadi. Kak Michael ada chattingan?
Kalau Kak Selvia, pemahaman saya tentang model pembelajaran dalam pendidikan kebugaran jasmani yaitu pertama berfokus pada pengembangan kesehatan dan kebugaran fisik, is okay. Model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, berarti proses pembelajaran harus mempertimbangkan minat, kebutuhan dan karakteristik siswa, dan tidak hanya mengukur kemampuan fisik tetapi juga berupa sikap, pengetahuan dan perilaku terkait kebugaran dan gaya hidup sehat. Oke, good job Kak. Kak Tiara, setelah pembelajaran pendidikan kebugaran, saya mudah mengetahui bagaimana kondisi peserta didik dengan menghitung denyut nadi maksimal peserta didik. Oke, terima kasih Kak Tiara. Kalau mengenai pemahaman kakak-kakak tentang asesmen otentik ini, sudah kira-kira di angka berapa kakak-kakak memahami asesmen otentik atau masih bingung-bingung? Saya percaya kita sudah praktek bersama cara membuat rubrik tentang penilaian otentik dari contoh lalu sepak bola, kemudian apa-apa yang menjadi indikator-indikator dalam penilaian atau asesmen kakak-kakak, pasti kakak-kakak sudah bisa memahami seperti apa pembelajaran atau pemahaman kakak-kakak mungkin sudah semakin dalam, semakin memahami apa yang terkait dengan asesmen otentik. Oke kakak-kakak, jadi kakak Tineke berharap apa yang sudah kita pelajari bersama semakin mengerucut memang pada PJOK yang sesungguhnya. Oke Kak Tiara, silakan Kak. Oke, terima kasih Kak. Ini mengenai tentang asesmen otentik. Kan nanti kita akan membuat video tentang asesmen otentik. Kemudian yang Kak Tiara bingung ini, DP cara penilaian. Kalau kita memberikan umpan balik dengan peserta didik, berarti ada lima umpamanya contoh bola basket. Ada dua regu kita berikan waktu 5 menit kan untuk bermain di tengah lapangan. Jadi untuk penilaian umpama contoh peserta didik saling menilai. Kemudian bisa, kita berarti kita menyediakan LK. Ya. Berarti nanti ada umpan balik antara peserta didik. Kemudian jadi, diskusi sama guru. Jika ada penilaian sejawat yang kakak-kakak siapkan, LK penilaian sejawat yang kakak-kakak buat, silakan. Di saat pembelajaran, kan asesmen otentik ada di tengah. Silakan pergunakan rubrik penilaian yang kakak-kakak sudah buat. Diupayakan sekali lagi, modul ajar yang kakak buat ini karena penilaiannya paling tinggi di pembelajaran ini selama modul 1 sampai modul 2.6 dan paling tinggi penilaian adalah di aksi nyata ini kakak-kakak. Jadi justru itu nantinya setelah kakak-kakak membuat modul ajar, nantinya ini akan diupload di PMM. Jadi nantinya akan terbaca memang kalau sebelum upload memang Kak Tineke akan periksa. Sebelum upload ke PMM, Kak Tineke akan periksa apakah skor kakak-kakak itu memang murni kakak-kakak buat sendiri atau plagiat. Jadi nanti kalau terbaca plagiat nanti diupayakan dibuat lagi supaya memang itu murni buatan tangan kakak-kakak. Jadi pertanyaan Kak Valerie tadi, Kak Tiara tadi, Kak kalau ada umpan balik, apalagi ada LK penilaian teman sejawat, nggak masalah Kak, silakan diberikan di saat pembelajaran. Karena itu penilaian otentik yang sedang dan sementara terjadi di lapangan. Nggak masalah Kak, silakan lakukan itu di pembelajaran. Oke?
Memahami sampai di sini kakak-kakak? Jadi kalau kakak-kakak menyiapkan LK, memang di rubrik penilaian itu memang ada. Di asesmen nanti kakak-kakak harus menyiapkan LK. Sesuai dengan, jadi tadi pembelajaran lalu mengenai rubrik penilaian otentik kan boleh silakan kakak-kakak ambil kata-katanya di AI, dimodifikasi, minta panduan ke AI dan kita buat sendiri. Boleh kakak-kakak. Ya? Kak Valerie, Kak Tiara sampai di sini paham Kak? Paham Kak? Oke, boleh Kak, siap. Oke. Jadi bertanya ya kalau tidak memahami. Oke kakak-kakak. Jadi tujuan kita belajar diseminasi PKG PJOK adalah paradigma perubahan diri dan kelas dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Pemahaman-pemahaman kakak-kakak ini tujuannya. Oke, sekarang kakak-kakak di pengantar tugas yaitu kakak-kakak boleh lihat share screen. Setelah mempelajari semua modul 1 dan 2, kakak-kakak dapat mengimplementasikan, mengeksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata yaitu implementasi praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu kakak-kakak. Jadi di kelas di mana kakak-kakak akan mengajar. Dan ini akan dinilai oleh fasilitator. Kemudian ini start ya, start memulai tugas kita. Kakak-kakak dapat melakukan perencanaan, pelaksanaan, hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktek pembelajaran, kakak-kakak diharapkan dapat melakukan proses refleksi, salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi nanti kakak-kakak dalam kakak-kakak membuat modul ajar, jadi modul ajar yang kakak rancang itu nantinya kakak-kakak akan praktekkan di lapangan. Kakak-kakak, waktu yang disediakan adalah untuk intinya saja 30 menit. Jadi kakak-kakak, inti dari pembelajaran itu 30 menit, di luar pemanasan, di luar cooling down. Jadi itu tidak boleh diedit, kemudian bisa diedit yang paling akhir, yaitu testimoni dari 2 peserta didik. Jadi nanti kakak-kakak selip di testimoni, jadi testimoni peserta didik. Setelah kakak-kakak melakukan pembelajaran yang kakak-kakak rancang, jadi setelah kakak-kakak mempraktekkan modul ajar yang kakak-kakak buat sesuai dengan backward design, yaitu kakak-kakak masih ingat hanya nanti mencantumkan identitas sekolah, tujuan pembelajaran, kemudian asesmen kakak-kakak yang kakak-kakak gunakan, apakah asesmen yang kakak-kakak gunakan untuk keterampilan apa, untuk pengetahuan apa, untuk sikap apa, itu yang kakak-kakak selipkan. Kalau seperti Kak Valerie kan biasa pakai link, supaya tidak terlalu banyak, tidak apa-apa diberikan link di asesmen Nantinya link itu yang akan dikirim kepada peserta didik. Peserta didik tinggal kalau ada teman sebaya, ya, kalau ada teman penilai otentik yang teman sebaya. Jadi itu yang nantinya kakak-kakak akan buat ke depan. Jadi sekali lagi di kepala kakak-kakak, sekali lagi fokus, merancang modul ajar sesuai dengan backward design, kemudian di akhir modul itu ada testimoni dari 2 peserta didik. Oke, lanjut kita. Pengantar tugas, tadi sudah ini. Sorry.
Pengantar tugas kakak-kakak ini, tolong perhatikan baik-baik. Kalau silakan difoto supaya nantinya bisa diingat. Pengantar tugas keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKK PJOK. Berpusat pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu yang A, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Ingat kakak-kakak, 3 aspek mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, kemudian menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, kemudian merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Kakak-kakak, keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator RPP atau modul ajar yang sudah dibuat, membuat rencana asesmen otentik nantinya. Kemudian, rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK praktek mengajar di kelas yang diampu oleh kakak-kakak. Kemudian, rekaman video berisi 1. Kegiatan pembelajaran awal, 2. Kegiatan pembelajaran inti maksimal 30 menit tanpa diedit. Ingat kakak-kakak, kegiatan pembelajaran akhir, kemudian ada refleksi pasca pembelajaran. Jadi sebelum testimoni ada refleksi. Refleksi yang berpatokan pada apa yang sudah kita pelajari bersama. Jadi merancang itu kakak-kakak, mulai dari sekarang karena 2 minggu ini, mulai hari ini, kakak-kakak sudah harus membuat tugas. Kemudian, kakak-kakak, sekali lagi dalam pembuatan RPP, 30 menit itu tanpa diedit itu pembelajaran inti. Sekali lagi pembelajaran inti. Jadi nantinya dalam penilaian aksi nyata fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan pembelajaran, modul ajar yang nantinya kakak-kakak akan unggah. Jadi modul ajar satu paket dengan praktek pembelajaran. Ingat kakak-kakak, modul ajar satu paket dengan model modul ajar satu paket dengan kegiatan pembelajaran yang nantinya kakak-kakak akan buat di pembelajaran di kelas kakak-kakak yang sementara dan sedang kakak-kakak ampu sekarang. Dan kalau boleh saran dari Kak Tineke, ini minggu saja, karena minggu depan mungkin semua persiapan ujian anak-anak. Karena ini sudah masuk di sumatif. Jadi kakak-kakak ini minggu-minggu akhir ini, kesempatan kakak-kakak di minggu ini. Jadi mulai merancang di malam ini, merancang kakak-kakak modul ajar apa yang kakak-kakak nantinya buat. Itu selaras dengan praktek yang nantinya kakak-kakak akan buat di lapangan. Ya. Jadi dari pembukaan, intinya materi apa yang kakak-kakak ajarkan. Boleh memilih 3 model. Boleh model pendidikan gerak, boleh model pendidikan kebugaran, boleh pendidikan sport education. Kan biasanya pembelajaran di kelas bawah di SD kan biasanya banyak dengan permainan. Ada di lokomotor non lokomotor. Biasa itu yang diangkat. Silakan, enggak apa-apa. Ya. Berarti kalau di lokomotor non lokomotor berarti ada di pendidikan gerak. Ya. Ada di pendidikan gerak, itu yang kakak-kakak angkat. Silakan, enggak apa-apa. Tinggal kakak-kakak berkreasi. Ya. Sudah ini di screenshot atau di foto? Kita lanjut kakak-kakak.
Jadi penjelasan teknik aksi nyata hanya ada satu bukti dari Mary Ebner Scanhead. Hanya ada satu bukti dari kemampuan dan tindakan. Jadi nantinya penugasan mandiri, praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Tujuan pembelajaran khusus yaitu peserta didik memahami aksi nyata dalam pengembangan praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, aspek penilaian, lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Itu nantinya yang kakak-kakak akan buat. Kemudian kakak-kakak silakan kembangkan RPP atau modul ajar pembelajaran PJOK untuk satu pertemuan saja sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Nantinya kakak-kakak bisa screenshot atau foto. Dalam pengembangan RPP atau modul ajar, dapat melihat kembali dapat memulai dari RPP atau modul ajar yang ada atau yang telah Anda kerjakan di modul 1.6, kemudian mengembangkan perencanaan pembelajaran PJOK. Kan di modul 1.6 kakak-kakak sudah kan merancang pembelajaran juga. Silakan kakak-kakak perbaiki juga. Apakah itu yang akan nantinya kakak-kakak pergunakan? Jadi pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik, yaitu dalam pendekatan backward design. Pengetahuan, keterampilan, sikap, apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut yang sesuai oleh peserta didik Anda. Kemudian kakak-kakak, implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam. Tadi sudah disinggung-singgung melalui pembelajaran berdiferensiasi dengan mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK dan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan, yaitu asset-based thinking, dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Jadi boleh kakak-kakak screenshot ini foto, nantinya isu-isu sosial silakan dimunculkan, pemanfaatan aset, supaya pembelajaran atau kakak-kakak merancang strategi pembelajaran PJOK itu bisa efektif. Oke? Kakak-kakak bisa memahami sampai di sini? Bisa memahami sampai di sini? Mohon Kak Ulfa, Kak Michael, kalau ada ingin bertanya silakan chat. Karena ini hal yang penting. Sekali lagi, ini hal yang penting untuk kakak-kakak pahami. Karena nilai terbesar dari, sekali lagi, nilai terbesar dari ujian kakak-kakak atau dari pembelajaran kakak-kakak ada nilai ini. Jadi nantinya sekali lagi, supaya tidak ada pertanyaan lagi, Kak Ulfa nanti membuat modul ajar yang paling baru sesuai dengan pendekatan model backward design. Kemudian modul yang kakak rancang, satu pertemuan saja, dan itu yang kakak simulasi ke dalam praktek. Dalam praktek itu bisa jadi kalau 30 menit inti, ditambah dengan pembukaan tambah dengan penutupan, kemudian ada refleksi, bisa jadi 1 jam. Bisa jadi simulasi kakak-kakak 1 jam. Yang lalu kan hanya 30 menit. Yang lalu hanya 30 menit. Tapi sekarang ini yang 30 menit hanya inti saja. Kemudian Kak Ulfa ada beberapa tugas yang harus diganti secepatnya. Kak Ulfa koordinasi dengan Kak Valerie. Minta petunjuk Kak Valerie, ada tugas yang harus diganti karena hanya mengirim foto. Ya. Oke kakak-kakak, lanjut. Kemudian menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari, yakni model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, atau model pendidikan sport education.
sesuai dengan kebutuhan pembelajaran atau kondisi sekolah. Ini Kak Tineke sudah menyampaikan sebelumnya. Kemudian adanya penerapan rancangan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih. Kemudian itu dilampirkan dalam modul. Sekali lagi dilampirkan dalam modul ajar. Implementasi penilaian asesmen otentik pada pembelajaran PJOK disesuaikan dengan model dan materi yang kakak-kakak pilih. Kemudian silakan unggah modul ajar atau RPP yang sudah dibuat, membuat rencana asesmen otentik, dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK atau dalam pelaksanaan praktek. Kemudian sesuaikan alur yang ditentukan sebelum due date pada LMS. Jadi kakak-kakak nantinya aspek penilaian yang pertama meliputi kakak-kakak mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Jadi kakak-kakak di sini di aspek penilaian, satu menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Kemudian interaksi yang berpusat pada peserta didik. A. Interaktif, adanya timbal balik antara peserta didik dan guru, adanya timbal balik juga antara peserta didik dengan peserta didik. Jangan sampai kakak-kakak hanya berfokus kepada kakak-kakak sendiri. Berarti kakak-kakak memakai gaya komando. Sedangkan gaya komando tidak sepenuhnya berpihak kepada peserta didik. Ya, gaya komando belum sepenuhnya berpihak kepada peserta didik. Kemudian pemberian motivasi, kan kita belajar di cara kakak-kakak memberikan pujian secara individu, memberikan pujian secara umum, memberikan korektif secara positif. Maaf kakak-kakak, hampir habis baterai. Lupa. Itu yang harus kakak-kakak ingat. Jadi nantinya kakak-kakak dalam sekali lagi dalam aspek penilaian, kakak-kakak harus memperhatikan yang pertama menciptakan kenyamanan lingkungan belajar. Jadi untuk memenuhi kebutuhan belajar dari peserta didik. Kemudian kakak-kakak dalam pembelajaran harus ada interaktif antara peserta didik dengan peserta didik yang lain. Kemudian interaktif antara guru dan peserta didik juga. Jangan nantinya dalam pembelajaran hanya kakak-kakak atau guru yang aktif berbicara. Sedangkan kita berfokus pada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian kakak-kakak bisa menerapkan strategi pembelajaran pendidikan jasmani olahraga yang berpusat pada peserta didik dengan satu, pembukaan berproses belajar, kemudian melakukan aktivitas pembelajaran yang konseptual. Sekali lagi, pembelajaran yang konseptual dengan kehidupan nyata. Jadi, kaitkan pembelajaran kita dengan kehidupan nyata anak-anak atau kehidupan nyata peserta didik. Sampai di sini kakak-kakak memahami? Kemudian, menerapkan
pengajaran yang efektif yaitu mengembangkan konten. Jadi konten ada pentahapan. Jangan stuck yang diam di tempat. Dia harus ada pentahapan konten yang berdasar dari tujuan pembelajaran yang kakak-kakak ambil. Kemudian pendekatan dalam mendampingi peserta didik. Di awal-awal kan kita sudah belajar cara mengkoreksi peserta didik secara positif seperti apa, kemudian memberi pujian seperti apa kepada peserta didik. Semakin banyak kakak-kakak berinteraktif kepada peserta didik, nilai efektivitas pembelajaran PJOK itu semakin tinggi. Berarti kakak-kakak memahami pembelajaran efektif itu sebenarnya. Boleh? Sampai di sini? Kemudian penggunaan strategi pembelajaran berpusat pada peserta didik, penerapan pembelajaran berbasis model, kemudian penutupan proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu kakak-kakak merancang asesmen otentik, kemudian kakak-kakak menerapkannya dalam pembelajaran. Kemudian kakak-kakak refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, pada satu kelas yang kakak-kakak ampuh melalui praktek mengajar yang kakak-kakak nantinya akan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan petunjuk sebagai berikut. Silakan melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi 3 tahap, yaitu what, so what, dan no what, yang sudah dipelajari di modul 1.1 yang nantinya akan membantu kakak-kakak di 3 tahap ini. Kemudian tahap pertama adalah tentang apa, untuk menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang dilakukan dalam aksi nyata ini. Kemudian tahap kedua adalah pertanyaan so what. Sekarang apa yang menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional tentang keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai modul 5. Ini refleksi sangat penting bagi kakak-kakak nantinya di tugas yang nantinya kakak-kakak akan buat. Ini tugas tersendiri kakak-kakak direfleksi. Kemudian tahap refleksi terakhir adalah pertanyaan no what yang berkaitan dengan proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang. Kemudian keseluruhan tahap refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas, isu-isu kontekstual dari pengajaran yang sudah dilaksanakan, dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi di dalam pembelajaran. Jadi nantinya kakak-kakak jangan salah paham. Sekali lagi jangan salah paham. Ini refleksi tersendiri. Ini tugas tersendiri dari kakak-kakak merefleksikan dari modul selama ini apa yang kakak-kakak pelajari dari awal sampai akhir. Dari modul 1 sampai modul 2.5. Itu yang kakak-kakak refleksikan. Silakan berkreasi dengan panjang lebar. Ada 3. What, so what, dan no what. Itu yang kakak-kakak karena refleksi itu jika kakak-kakak ada cuma 2 item yang tertera atau 2 indikator itu nilainya hanya kecil. Tapi kalau kakak mencakup, kakak menceritakan semua pengalaman kakak tentang pembelajaran yang kakak sudah lewati itu, berarti ada di poin 400 itu kakak-kakak. Jadi ini nilai tinggi juga dalam pengumpulan tugas. Selain dari tugas yang paling tinggi adalah modul ajar dan praktek pembelajaran, refleksi ini juga menentukan kakak-kakak. Sampai di sini paham kakak-kakak? Oke, kita lanjut. Mudah-mudahan kakak-kakak semakin memahami apa yang nantinya akan dibuat.
Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan peserta dalam proses refleksi, jangan hanya mendeskripsikan, tetapi menjelajahi dan menjelaskan apa yang terjadi. Sekali lagi, jangan hanya mendeskripsikan, tetapi menjelajahi. Seperti yang Kak Tineke bilang tadi, silakan explore apa yang Kakak dapat dari modul 1.1 sampai modul 2.5. Kemudian jujurlah, tidak ada apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga suksesnya kakak-kakak. Silakan kalau memang kakak-kakak merasa kakak-kakak masih kurang, saya masih kurang dalam memahami ini, perlu belajar, silakan jujur pada diri Anda sendiri. Belajar jujurlah padaku. Silakan kakak-kakak explore, direfleksi nanti. Silakan boleh berapa boleh 1.000 mau pakai. Ya enggak, Kang. Pokoknya silakan explore kemampuan kakak-kakak direfleksi nanti. Jadi di modul ajar ada refleksi, tapi bukan refleksi ini yang diminta ya. Ini refleksi kakak-kakak belajar selama modul 1 sampai 2.5. Apa yang silakan ceritakan di refleksi. Jadi bukan hanya mendeskripsikan, tetapi kakak menjelajahi semua modul sehingga kakak mampu menceritakan apa yang kakak-kakak pahami dan ketahui. Kan kalau ada 3 tahap, what, so what, dan no what. Ke depan apa yang akan kakak-kakak lakukan. Oke, semoga kakak-kakak mampu dan paham apa yang sedang dibicarakan saat ini. Kemudian, ini rubrik penilaian, ini. Jadi peserta kalau di ini, kakak-kakak boleh screenshot atau difoto. Vote, peserta mampu mendeskripsikan tindakan pengajaran terkait aspek instruksional atau manajerial kelas. Peserta mampu mendeskripsikan situasi atau keadaan proses mengajarnya. Ini kakak-kakak silakan, karena kakak-kakak akan membuatnya. Jadi refleksi semua tercantum dalam ini. Sudah kakak-kakak? Jadi dasar ini kakak-kakak akan membuat refleksi. Jadi nanti sangat baik peserta mampu mendeskripsikan kriteria dalam refleksinya. Peserta mampu mendeskripsikan 3 kriteria dalam refleksinya. Jadi silakan jelajahi sejauh-jauhnya, silakan berkreasi, silakan kakak mengutarakan semua di refleksi ini. Oke? Lini masa penyusunan RPP, aksi nyata, kemudian penyusunan upload, jadi nanti rentang 8 hari ini. Jadi kalau kakak-kakak sekali lagi silakan buat minggu ini, karena minggu depan kita akan masuk pada minggu-minggu sibuk ya, minggu-minggu sibuk. Jadi silakan minggu ini saja, jangan lagi karena minggu ini kita memang mempersiapkan modul ajar dan 2 minggu sih, modul ajar dan praktek. Tapi sekali lagi jangan ditunda kakak-kakak ya, jangan ditunda karena minggu sibuk ini, apalagi sama Natal. Sudah jo Kak Valerie dan Kak Selvia cuma mau pasiar Kak Tiara dan Kak Valerie cuma mau pasiar Pak Kak Santi, Kak Tineke dan Kak Ulfa, Kak Valerie kan Pak Valerie, Kak Santi dan Kak Tiara mau pasiar, orang siap saja di rumah. Begitu? Jadi so sibuk-sibuk yang Kristen mau bikin cookies. Oke, sampai di sini diskusi dan tanya jawab. Apa yang kakak-kakak ingin diskusikan, silakan kakak-kakak. Kak Tineke tadi pikir kita sudah banyak memahami, karena sudah banyak mengutarakan kemampuan kepemahaman kakak-kakak. Jadi mudah-mudahan ternyata kakak-kakak harus tahu apa yang disampaikan pada hal ini. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata yang salah,
mohon bisa dimaklumi. Pergi ke Jakarta naik taksi, hendak beli bakso dan roti. Bersama guru PJOK yang hebat ini selalu di hati dan terinspirasi. Hai. Mudah-mudahan tugas-tugas kita boleh dilakukan dengan baik, dan masih ada kendala mohon disampaikan atau di japri atau di telepon. Kak Tineke siap membantu. Ya, Kak Valerie kurang menunggu, Kak Michael menunggu, Kak Ulfa, Henok undang torang di rumah. Kalau Kak Tineke sementara toki-toki seng, sementara perbaiki rumah. Rumah yang tak angka lalu. Oke, sampai di sini silakan ada pertanyaan. Masih galau-galau dalam tugas, silakan bertanya kakak-kakak. Kak Valerie silakan, Kak. Oke, terima kasih. Jadi mungkin cuman memperjelaskan Kak, untuk pembuatan video, jadi tetap DP alur itu tetap kan pada pemanasan, kemudian penyampaian materi, kemudian inti, baru cooling down, baru selanjutnya dan selanjutnya. Supaya kan nggak mau salah kaprah. Takutnya soalnya tadi kan ada penekanan tadi di 30 menit gerakan inti tuh Kak. Jadi di sini mungkin mempertegas untuk DP tetap dan sesuai dengan satu kesatuan itu, Kak. Satuan itu. Yang kakak-kakak bisa edit di testimoni saja. Sisipkan testimoni. Kan nantinya kalau habis pembelajaran kan nggak mungkin buru-buru. Nggak mungkin buru langsung tanya pas siswa. Pasti mereka butuh latihan. Sama dengan kita kakak-kakak, kalau kita ada pertanyaan atau apa, pasti kita butuh konsentrasi apa yang nanti jadi disampaikan dalam testimoni. Jadi hanya testimoni itu yang bisa diedit, ditambahkan dalam video pembelajaran. Jadi supaya nantinya kakak-kakak sekali lagi tidak diulang lagi mau perbaiki itu video, silakan senatural mungkin. Daripada mau diedit akhirnya terbaca oleh sistem, ini diedit. Lebih baik senatural mungkin sesuai dengan petunjuk. Sekali lagi sesuai dengan petunjuk yang ada di modul. Apa yang kakak-kakak tulis dalam langkah-langkah pembelajaran, itu yang kakak-kakak praktek. Jangan tidak ada di langkah-langkah pembelajaran, kakak keluar jalur. Jadi misalnya pemanasan 15 menit atau 10 menit, ini yang kakak-kakak berikan dalam pemanasan, itu yang diajarkan. Misalnya pemanasan 10 menit, game yang kakak-kakak lakukan. Toh, silakan. Tulis apa? Mungkin di langkah-langkah ada refleksi, nantinya pembelajaran tidak ada refleksi. Toh, harus di apa? Jadi perencanaan pembelajaran itu kakak-kakak disusun sesuai dengan nantinya rencana yang di lapangan. Kalau boleh satu tujuan pembelajaran saja, supaya tidak ribet. Jangan nantinya kakak sobeking 3 atau 4 tujuan pembelajaran, akhirnya tidak tercapai. Tidak tercapai di praktek pembelajaran. Kalau memang kakak-kakak cuma mengambil satu tujuan pembelajaran, misalnya gerak lokomotor saja, atau non-lokomotor saja. Dengan pentahapan konten nantinya, kan kita sudah belajar supaya anak-anak tidak jenuh, ada pentahapan konten, ada komunikasi efektif, ada nantinya evaluasi, ada penilaian, dan ingat, apa yang ini? Memperhatikan keselamatan. Iya, jangan lupa ada 9 aspek dalam pembelajaran yang efektif, kakak-kakak harus ingat. Oke, sampai di sini ada lagi yang masih bingung. Kak Santi dan Kak Ulfa rupa kurang fokus. Jadi nantinya walaupun kita sudah ikut tetap maya, sistem yang nantinya akan menilai kakak-kakak ya. Kak Tineke hanya memberikan nilai sesuai dengan petunjuk yang ada di LMS. Jangan sampai
Kak kita ikut semua, Kak, itu nantinya sistemnya akan bekerja, ya. Jadi sekali lagi upayakan membuatnya senatural mungkin, kemudian seasli mungkin. Sekali lagi seasli mungkin. Kalau cuma mau kutip-kutip kata-kata dari AI tapi kita akan mengkalimatkan kembali dengan bahasa kita, silakan. Itu kan asli. Ya, paham sampai di sini kakak-kakak? Apakah kakak-kakak sudah paham sampai di sini? Kak Michael kalau ingin bertanya, oke silakan Kak Tiara. Oke, baik, terima kasih Kak. Untuk refleksi ke peserta didik itu apa bisa secara lisan atau menggunakan Bisa. kertas? Bisa Kakak. Tapi panduan Bisa, Kak. untuk rubrik penilaian yang Kak ada screenshot tadi, share screen. Yang DP panduan. rubrik penilaian itu Ya. itu penilaian untuk fasilitator. Kalau kakak-kakak memenuhi semua aspek yang ada di penilaian itu, berarti nilainya baik. Tadi Dang ada tiga aspek itu menuntun kakak-kakak. Kenapa Kak Tineke suruh berikan share screen supaya kakak-kakak memahami bahwa ini yang dinilai. Itu nantinya direfleksi kakak-kakak, bukan direfleksi pembelajaran kakak-kakak, direfleksi tugas berikut itu. Kalau refleksi di dalam pembelajaran kakak-kakak silakan, boleh tanya jawab bersama siswa. Atau memberikan kesempatan kepada siswa, silakan adik apa yang Anda rasakan dalam apa. Itu kalau kakak-kakak mencantumkan, beda dengan testimoni di akhir ya. Testimoni itu mereka merasakan apa yang mereka rasakan dalam pembelajaran yang kakak lakukan. Tapi refleksi itu yang masuk dalam pembelajaran adalah refleksi pembelajaran apa yang mereka pelajari tadi, apakah mereka merasa senang atau tidak. Ya. Kalau testimoni, keseluruhan metode, model yang kakak-kakak berikan dari awal sampai akhir, itu testimoni yang nantinya diberikan kepada siswa. Misalnya contoh, dalam pembelajaran dari pemanasan apa, kemudian inti, apa yang kira-kira yang merasa dia bersemangat untuk belajar, ini, itu yang nantinya di testimoni kakak-kakak rancang sendiri. Kalau di refleksi pembelajaran, tadi kita telah belajar teknik dasar tendangan, dalam tendangan kakak-kakak, apa yang Anda rasakan? Itu kan di inti materi, oke? Bisa dipahami Kak Tiara? Bisa Kak. Oke, ada lagi? Kemudian untuk yang lingkuas Kak itu lingkuas hargaan. Oke, Kak Tiara silakan Kak. Ya, untuk tugas yang Kak bilang untuk orang yang peserta untuk penilaian kebermaknaan refleksi ini sudah dikerjakan Kak di modul yang itu ada what, so what, dan no what. Jadi nantinya kalau itu sudah dikirim tugasnya. Sudah Kak, tugas. Oke. Itu mau dikerjakan lagi Kak atau bagaimana? Kakak-kakak melihat LMS yang ada di LMS kakak-kakak. Ya, melihat kembali apakah itu dibuat kembali atau tidak. Ya? Bisa dipahami? Oke. Dan saat ini kita masuk pada acara paling terakhir, yaitu foto bersama. Kita foto bersama. Tunggu yang terbaik gambar. Siapa yang screen? Kak Michael. Nanti Kak Tiara mau Kak Tiara.
Kak Tineke love saja. Tapi Kak Tineke juga mau foto, tunggu nak lama dulu. Oh, Kak Tiara udah kena. Tunggu, Kak. Oke, sudah Kak? Oke, siap. 1, 2, Tunggu. 3. Oke, ganti gaya. Siapa lagi yang foto? Siapa yang foto ini? Kak Tiara? Iya Kak. Oke, silakan Kak Tiara. Oke. Kak Kak Michael. Michael kok bisa keluar gambar nanti di akhir, Kak Michael? Ada kendala nanti ya di akhir baru keluar background, Kak. Jadi semangat kakak-kakak buat tugas. Terima kasih di hari ini kakak-kakak menunjukkan semangat untuk belajar. Semoga dalam mengimplementasikan pembelajaran ini sudah sesuai dengan langkah-langkah. Oke, salam PJOK. Jaya, Jaya, jaya. jaya, jaya. Oke, mengakhiri kegiatan kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kakak-kakak. Selamat sore, selamat menjalani tugas selanjutnya. Ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Dek, mari Jo, sore.